Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Selamat Pagi Bapa. Pagi hari ini kita mau kembali datang dalam hadirat Tuhan, menaikkan rasa syukur kita karena kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Berkat Tuhan menyertai kami hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Pagi hari ini Tuhan kami rindu datang dalam hadirat Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan dan bertahta atas setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau naikkan syukur kita mau naikkan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan
layak disembah, layak dipuji. Yesus Tuhan, Yesus Allahku. Haleluya, glory. Kami tinggikan nama-Mu, kami puji Allahku. Haleluya, hosana bagi-Mu, Yesus yang kami sembah, yang kami tinggikan. Haleluya, glory, haleluya, terpuji Allahku. Hosana, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sudah naikkan pujian kami di hadapan Tuhan. Dan jika sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan membuka setiap hati kami, menanamkan setiap benih firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan menghasilkan buah untuk memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Selamat Pagi Bapa, dan hari ini kita masih membahas mengenai pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Kita akan membaca ayat yang akan kita renungkan pagi hari ini dalam Mazmur pasal 33 ayat yang ke-17. Mazmur 33 ayat yang ke-17. Dituliskan di sana demikian: kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Dikatakan kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia kita dari kecil kita dididik, dibiasakan untuk kita bisa bersiap menghadapi segala kemungkinan-kemungkinan terburuk. Ada pepatah mengatakan sedia payung sebelum hujan. Artinya mari kita senantiasa siap menghadapi segala kemungkinan. Ketika kita berjalan dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan, persoalan, tentunya kita harus sadar, kita harus paham bahwa kita dimiliki, dibekali oleh Tuhan. Kita punya bekal, yaitu pengertian, logika berpikir bahwa kalau saya melangkah seperti ini, kemungkinan apa yang bisa saya hadapi. Kalau saya mengambil keputusan ini, risiko apa yang bisa menghadapi saya, yang bisa terjadi dalam kehidupan saya. Kita dibekali Allah dengan kemampuan untuk bisa menganalisa. Ya. Dan seiring berjalannya waktu, manusia
mampu mengembangkan daya analisanya. Manusia memiliki kemampuan untuk mengembangkan cara berpikirnya, sehingga disebut semakin dewasa, semakin matang dalam mengambil keputusan, dalam mengambil pilihan, maka bisa menjadi semakin bijak. Nah, akan tetapi banyak di antara manusia, banyak orang yang akhirnya karena saking terlatihnya, karena saking terbiasanya menggunakan daya analisanya, menggunakan kemampuan berpikirnya untuk bisa melangkah menghadapi persoalan kehidupan, menghadapi pekerjaan, tanggung jawab, semuanya, maka karena merasa semakin terbiasa, manusia ini akhirnya melupakan untuk melibatkan Tuhan. Orang-orang bahkan jemaat Tuhan, orang-orang percaya, akhirnya lebih memilih untuk bersandar pada kemampuannya sendiri, bersandar pada kebisaannya sendiri, potensinya sendiri. Karena pengalaman masa lalunya berbicara bahwa dengan saya memilih ini, dengan cara saya memutuskan ini, ternyata saya bisa menghindari resiko, saya bisa meminimalisir resiko, saya bisa menyelesaikan masalah, persoalan, tantangan, sehingga akhirnya manusia merasa bisa menyelesaikan masalahnya dengan caranya sendiri. Namun benarkah demikian? Benarkah cara berpikir yang seperti itu? Dalam ayat yang kita baca di atas, seekor kuda, bahkan dalam Alkitab terjemahan yang lain dituliskan kuda perang, adalah harapan yang sia-sia untuk menang. Bayangkan kuda perang, kuda yang sangat terlatih, kuda yang pemberani, yang tidak punya rasa takut menghadapi suara yang bergemuruh, tidak takut menghadapi berbagai macam tantangan, melihat pemandangan pasukan yang begitu banyak yang menyerang. Kuda perang sudah terbiasa. Tapi pemazmur bilang bahwa kuda perang adalah harapan sia-sia untuk menang sekalipun besar ketangkasannya. Sekalipun hebat kuda ini, tapi tidak mampu memberikan jaminan kemenangan. Artinya apa? Artinya bahwa sebesar apapun kemampuan kita, sebesar apapun kecakapan kita, kesanggupan yang kita punya, sesungguhnya semua yang kita miliki ini tidak benar-benar mampu menjamin kita memperoleh kemenangan. Segala hal yang kita punya, yang kita miliki tidak benar-benar mampu memberikan jaminan bagi kita untuk memberikan kepastian kemenangan, keberhasilan. Dan saya mau katakan pada Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, kemenangan terbesar bagi setiap kita orang percaya adalah kepastian keselamatan di dalam Kristus. Sebab apalah artinya kemenangan-kemenangan di dunia ketika kita berhasil dalam hal jabatan, ketika kita berhasil dalam hal keluarga, ketika kita berhasil dalam pekerjaan, kita berhasil dalam materi, kita merasa bahagia dengan kehidupan pencapaian-pencapaian yang kita miliki di dunia ini. Tetapi ketika kita tidak punya kepastian keselamatan, maka semuanya itu rasa-rasanya tidak berharga. Berapa banyak orang pada akhirnya di usianya yang semakin tua, usianya yang semakin senja, dengan segala pencapaian yang sudah dimilikinya, dengan segala kehebatan, kekayaan yang sudah diraihnya, pada akhirnya merasa ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang kosong dalam hati. Dan ini hanya bisa diisi oleh kehadiran Allah, oleh kehadiran Tuhan. Segala kehebatan yang kita miliki adalah harapan yang sia-sia. Segala kemampuan besar yang kita simpan dan kita punya adalah harapan yang sia-sia, tidak berarti jika dibanding dengan Allah itu sendiri. Sebab Allah adalah harapan yang sejati. Dan saya mau katakan pada pagi hari ini, setiap mereka yang merasa bisa tanpa melibatkan Allah, pada dasarnya adalah orang-orang yang sedang berjalan menuju kepastian kehancuran. Dan saya berharap setiap kita dihindarkan dari pola pikir yang demikian. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Mari kita sadari, apapun yang kita punya, yang kita miliki dan kita pegang dalam tangan kita, kemampuan, kepintaran, kehebatan, ini semua adalah pemberian Tuhan. Ini adalah kemurahan Tuhan. Tuhan yang sudah mengerjakan ini semua dalam kehidupan kita. Tapi marilah kita menaruhkan harapan kita bukan pada kemampuan kita sendiri,
atau juga kepada kemampuan orang lain. Karena pada dasarnya kita adalah manusia, sama-sama punya keterbatasan. Tapi mari kita menaruhkan pengharapan kita hanya kepada Allah sendiri. Karena di dalam Allah saja jaminan kemenangan, khususnya kepastian keselamatan kita miliki. Kiranya boleh menjadi berkat untuk setiap kita yang mendengar. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami diingatkan untuk kami mengandalkan Tuhan saja. Karena kemampuan manusia, kemampuan diri kami sendiri selaku manusia biasa yang sangat terbatas, ternyata tidak mampu memberikan jaminan, tidak benar-benar bisa menjamin kami untuk memperoleh kemenangan, terlebih lagi keselamatan. Oleh karena itu, biarlah pada pagi hari ini kami membuka hati kami dan mengizinkan Kristus masuk dalam hati kami, terlibat penuh dalam hati kami, pegang kendali hidup kami, supaya kami berjalan dalam tuntunan Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan kami, tapi kami hanya mau mengandalkan Tuhan saja sebagai satu-satunya pengharapan yang pasti, pengharapan sejati dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil beruntung, mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah memuji Tuhan dan terlebih kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini saya akan informasikan kegiatan sepekan MCC. Hari Senin ada latihan tamboris setiap jam 5 sore, lalu hari Kamis ada latihan pujian dan musik setiap jam 6:30 malam. Lalu hari Jumat ada ibadah menara doa kota setiap jam 6 sore di Hotel Haris lantai 16. Setiap hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja Metanex setiap jam 5:30 sore. Lalu hari Minggu ada ibadah sekolah minggu setiap jam 7:30 pagi. Lalu di sore hari kita akan berjumpa kembali di ibadah MCC setiap jam 5 sore. Demikian kegiatan sepekan MCC. Pagi hari ini kita mau tutup ibadah Selamat Pagi Bapak ini, kita mau berdoa dan kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, kebaikan Tuhan lewat setiap pujian dan setiap firman Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, kiranya mengubahkan dan memulihkan setiap kehidupan kami. Dan kiranya semakin hari kami boleh hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dari pagi hingga malam hari nanti dalam penyertaan dan pelindungan Tuhan, kiranya Tuhan yang tuntun kehidupan kami supaya kami selalu seturut dengan apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.